Pertempuran besar akan segera dimulai. Dalam pertarungan antara beberapa geng, kemungkinan akan bisa terjadi. Baik itu pertarungan satu dengan banyak orang, maupun pertarungan satu lawan satu. Dan salah satunya adalah pertarungan dari sang bos Brahman, Akashi Senju, dan bos dari Kanto Manji, Sano Manjiro. Di beberapa pembahasan sebelumnya, kita telah membuat dua pembahasan Otaku versus antara Tyrannosaurus melawan Senju dan juga Tyrannosaurus melawan Mikey. Jadi kurang lengkap jika kita juga tak membahas apabila terjadi pertarungan antara Mikey melawan Senju. Apalagi di sini Mikey sedang dalam kondisi marah besar akibat berita yang ia terima, yaitu penembakan Draken. Yang juga salah satu penyebabnya adalah kembalinya Takemichi ke masa lalu. Selain kemarahan Mikey kepada Rokuhara Tandai, Takemichi juga menjadi sasaran kemarahan Mikey. Dan di sisi lain, Senju masih memegang janjinya yang sebelumnya, yaitu janji untuk melindungi Takemichi. Jika Mikey ingin marah kepada Takemichi, Senju pasti akan melindungi Takemichi dan pertarungan Senju melawan Mikey tak bisa dihindarkan. So, di video Otaku versus kali ini, kita akan membahas jika Mikey dan Senju akan bertarung dan siapakah menurut kalian yang akan memenangkan pertarungan ini? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Sano Manjiro atau Mikey. Siapa dia? Tentu saja kita semua sudah tahu. Dan kita juga sudah membahas mengenai Mikey di Otaku versus sebelumnya, yang bisa kalian cek terlebih dahulu. Kita telah membahas mengenai Mikey, seperti dalam hal pertarungan di mana Mikey yang hanya mendapatkan sedikit kesulitan saja, kecuali ketika melawan Izana dan Hanma, di mana Mikey perlu lebih serius dalam bertarung. Dengan Hanma yang memiliki stamina monster, selalu bertahan dari tendangan-tendangan Mikey. Lalu Izana yang memiliki teknik bertarung juga sangat kuat hingga membuat Mikey serius bertarung untuk mengalahkannya. Pertarungan Mikey melawan para eksekutif Tokyo Manji juga perlu dicatat, di mana di chapter 217 diperlihatkan sedikit pertarungannya. Kemudian pertarungan terakhir Mikey yang diperlihatkan adalah di chapter 207, di mana Mikey melawan seluruh anggota geng sendirian dan mengalahkan mereka semua. Kita telah mengetahui Mikey dari awal-awal chapter Tokyo Revenger, dari timeline original sampai di timeline sekarang, dari rambut Mikey berwarna kuning, hitam maupun putih. Lalu bagaimana dengan Senju? Apakah kalian sudah tahu detail mengenai Senju dan pertarungannya? Senju yang baru muncul pada arc terakhir ini hanya memiliki sedikit informasi saja, baik dari segi penampilan dan tinggi badannya. Untuk kekuatan Senju yang baru kita lihat adalah ciri khas kecepatannya. Lalu kekuatan lompatan Senju, di mana Senju dapat melompat dengan sangat tinggi hingga 2 meter lebih dan bisa melakukan tendangan di udara dengan sangat keras. Kemudian kekuatan lemparan Senju yang diperlihatkan ketika melempar payung ke arah Tyrannosaurus juga sangat cepat. Namun walaupun lemparan Senju sangat cepat, belum tentu Senju bisa bertarung dengan tangannya. Karena yang baru diperlihatkan adalah Senju bertarung dengan kakinya. Dan dari yang telah diketahui mengenai Senju saat ini, dari tinggi badannya jika bertarung dengan Mikey akan menjadi pertarungan yang sangat pas. Karena jarak tinggi badan mereka tidak terpaut terlalu jauh. Kemudian keduanya juga bertarung dengan kaki mereka. Adu kekuatan kaki ini akan menjadi pertarungan yang sangat unik. Kita akan bisa melihat pertarungan seperti di arc Tenjiku kembali, di mana pertarungan Mikey dan Izana juga adalah pertarungan adu kekuatan kaki mereka. Dan pada pertarungan di Tenjiku, Izana menahan serangan Mikey lebih dominan dengan tangannya daripada kakinya. Lalu bagaimana dengan Senju kali ini? Apakah Senju akan selalu menggunakan kakinya untuk bertarung? Atau Senju juga bisa menggunakan kedua tangannya untuk melawan Mikey? Nah, jika Senju bertarung dengan Mikey, bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi? Seperti biasa, kita akan nilai dari beberapa aspek, antara lain aspek kekuatan, daya tahan, refleks, kelincahan, dan juga pengalaman bertarung.
Untuk pertama, kita akan mulai menilai dari aspek kekuatan. Walaupun aspek kekuatan ini tidak menentukan kemenangan dalam pertarungan satu lawan satu, tapi aspek kekuatan akan sedikit dominan dalam menentukan persentase kemenangan jika salah satu karakter lengah dan menerima serangan secara langsung. Dan mungkin pertarungan yang akan terjadi nantinya Senju akan melakukan sebuah serangan secara langsung, namun serangan ini akan mudah digagalkan oleh Maiki, di mana kita tahu bahwa kekuatan Maiki lebih besar dibandingkan dengan Senju. Hal ini dipengaruhi karena Senju merupakan seorang perempuan, di mana kita tahu bahwa perempuan memiliki massa otot yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini yang menyebabkan kekuatan yang dimiliki perempuan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Namun kita pernah melihat seorang perempuan yang sangat kuat sebelumnya, yaitu Yuzua Shiba. Yuzua memiliki kekuatan yang besar, bahkan lebih kuat dari Hakai Shiba adiknya. Ada kemungkinan kekuatan Senju juga lebih besar dari perkiraan kita. Dan untuk aspek daya tahan, kita sudah melihat Maiki yang memiliki daya tahan yang sangat kuat, yang dibuktikan ketika Arc Valhalla. Bahkan setelah dipukuli dengan tongkat besi oleh Kazutora, Maiki tetap bisa berdiri kembali. Apalagi Maiki juga kuat dalam bertarung dengan banyak orang sekaligus, yang tentu saja membutuhkan waktu lama dalam pertarungannya. Namun bagaimana dengan Senju? Untuk saat ini, masih belum diketahui seberapa besar daya tahan dari Senju. Namun jika dia melakukan pertarungan dalam jangka waktu yang panjang, besar kemungkinan Senju akan kalah dalam adu stamina yang mereka miliki. Dan untuk aspek refleks dan kelincahan, dalam kedua aspek ini mungkin Senju akan sedikit lebih unggul, mengingat bahwa memang refleks yang dimiliki Maiki agak kurang. Jika kalian ingat tahu kenapa, kalian bisa menonton pembahasan kami tentang Maiki versus Terano. Kembali ke pembahasan, untuk Senju sendiri bisa dikatakan refleks dan kelincahan yang dia miliki agak lebih bagus dibandingkan karakter-karakter yang ada di Tokyo Revenger. Itu pernah diperlihatkan ketika dia bertarung dengan Tyrannosaurus di chapter 213. Mungkin kelincahan yang dimiliki Senju didapatkan karena dia mengikuti olahraga atletik tertentu. Karena tidak semua perempuan memiliki kelincahan seperti Senju tanpa latihan. Dan untuk aspek pengalaman bertarung, mungkin admin akan sedikit berat sebelah. Seperti yang kalian tahu bahwa Akashi Senju baru pada arc ini dia masuk ke dunia berandalan. Tentunya jika dibandingkan dengan Maiki, pengalaman bertarung ataupun pengalaman di dunia berandalan tidak bisa disandingkan secara sejajar dengan Maiki. Namun jika Senju memiliki kecerdikan dalam pertarungan, mungkin dirinya bisa melakukan perlawanan yang berarti. Seperti dia bisa memanfaatkan tempat bertarung seefektif mungkin atau menyiapkan sesuatu yang membuat Maiki lengah. Sehingga Senju mungkin bisa membalikan keadaan dalam pertarungan. Nah, dari pembahasan kali ini, bagaimana menurut kalian yang akan memenangkan pertarungan? Apakah Senju bisa mengalahkan Maiki atau Maiki akan dengan mudah mengalahkan Senju? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar serta alasan kenapa karakter tersebut bisa memenangkan pertarungan. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukai dislike jika